Usianya baru 3 tahun, saudara. Namun seorang anak balita di Samarinda, Kalimantan Timur dinyatakan positif narkoba jenis sabu. Miris rasanya saat sang ibu mendengar hasil pemeriksaan itu. Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak yang mendampingi ibu dari anak balita tersebut lalu melaporkan hal ini ke polisi. Bocah yang biasanya sehat dan juga aktif, saudara, dalam waktu singkat berubah hingga kemudian terbaring lemah. Adanya sabu di tubuhnya membuat sang bocah ini mengalami sejumlah gejala fisik yang tentunya tidak biasa. Ia bahkan sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Dan ibu Mana yang tega melihat kondisi anaknya seperti itu. Ya, lantas apa saja gejala yang dialami oleh anak balita berinisial NL ini? Menurut ibu korban, putranya terlihat hiperaktif atau bergerak jauh lebih aktif dari biasanya. Ia juga kerap berkeringat dan tidak mau makan, hingga membuat ibunya ini khawatir. Bahkan disebutkan pula sang anak ini tidak tidur sampai 2 hari dan sibuk mengoceh. Bahkan mondar-mandir berjalan seperti memunguti sampah. Kita saja yang orang dewasa pasti merasa penat jika tidur terlambat. Apalagi ini, anak usia 3 tahun tidak tidur sama sekali selama 2 hari berturut-turut. Coba bayangkan saudara, betapa lelahnya bocah tersebut. Sang ibu yang heran akan tingkah laku anaknya kemudian bertanya pada sang tetangga. Ia teringat akan air minum yang menurut sang ibu diberikan oleh tetangganya pada si anak. Dan kecurigaan pun kemudian muncul, saudara. Ya, jika kita melihat runutan kejadiannya pada 6 Juli lalu. Besoknya si ibunya coba chat, ada bukti chatnya ke tetangganya, air apa yang kamu kasih ke anak saya. Nah, disampaikan sama tetangganya kalau itu air bawa dari warung. Sementara si ibu sama si tetangga ini sama-sama bekerja di warung tersebut. Nah, di warung tersebut menjual merek B dan air yang diberikan ke anaknya itu merek A. Jadi ibu itu sudah konfirmasi juga sama pemilik warung bahwa tidak ada air yang dibawa dari warung karena memang airnya beda merek. Oke, jika kita melihat runutan kejadiannya pada 6 Juni yang lalu, kasus ini berawal saat korban dan ibunya pergi ke rumah pelaku yang menurut ibunya karena ditelepon oleh pelaku yang merupakan teman kerja ibu korban. Di tengah-tengah perbincangan antara keduanya, korban merasa haus dan meminta minum pada ibunya. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku kemudian memberikan botol berisi air minum pada korban yang masih balita. Hingga akhirnya korban mulai menunjukkan aktivitas tidak wajar pada malam hari, bahkan tidak tidur semalaman. Sang ibu pun berupaya bertanya pada pelaku tentang air minum yang diminum oleh anaknya. Mbak, tapi ini Noel nggak mau tidur, udah sampai pagi, dia coteh-coteh terus ini. Sampai saya kirim video kan, yang waktu subuh-subuh. Terus saya lanjut lagi chat WA-nya, Mbak, ini kata tetangga yang di samping kok kayak efek narkoba, jadi ini nanti mau dibawa ke BNN untuk diperiksa gitu. Setelah itu tetangga saya tidak mau membalas chat saya, tidak mengangkat telepon saya, dan dia memblokir nomor HP saya. Ya, dari hasil pemeriksaan polisi kemudian menetapkan 1 orang tersangka, yakni tetangga korban yang bernama Tri yang merupakan usia 51 tahun inilah yang memberikan air minum dalam kemasan botol pada korban. Tersangka saudara dijerat dengan pasal perlindungan anak dan penyalahgunaan narkoba. Polisi pun mengungkap semua ini bersumber dari air minum dalam botol yang diberikan tersangka kepada korban. Diambilkanlah botol air minum dan diserahkan kepada anak untuk diminum. Yang ternyata botol air minum itu adalah botol bekas yang bersangkutan atau tersangka ini menggunakan alat untuk digunakan menghisap sabu. Ya, secara ini sadar, tahu ya, tetapi mungkin dia tidak tahu efeknya. Tetapi secara sadar dia tahu bahwa botol itu adalah alat yang dia gunakan untuk menghisap sabu malam sebelumnya. Sementara itu tersangka bernama Tri ini mengelak disebut memberikan botol berisi air minum kepada korban. Menurutnya saat itu ibu korbanlah yang mengambilkan anaknya air minum. Meski demikian ia mengaku bahwa botol tersebut sebelumnya digunakan untuk menggunakan narkoba jenis sabu.
minta minum mamanya, langsung mamanya ambil, main comot aja, nggak nanya-nanya dulu. Terkait botol itu, air di dalam itu, memang botol itu ibu gunakan untuk nyabu sebelumnya ya? Iya. Begitu, sama temannya? Iya. Keberadaan narkoba jenis sabu di tubuh NL pertama kali diketahui setelah ia menjalani tes urin di sebuah rumah sakit, saudara. Kabar yang mengejutkan itu tentunya membuat sang ibunda syok dan khawatir memikirkan kondisi kesehatan anaknya. NL pun menjalani perawatan di rumah sakit hingga kondisinya mulai membaik dan kemudian dipulangkan. NL, saudara, kemudian mendapatkan perhatian dari pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur. Balita 3 tahun tersebut bersama dengan ibunya kemudian dibawa ke Balai Rehabilitasi Narkotika BNNP Kalimantan Timur untuk mendapatkan perawatan khusus. Lamanya proses rehabilitasi belum ditentukan karena akan dilakukan observasi terlebih dahulu. Di hari pertamanya di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah, saudara, NL ini sudah terlihat lincah dan juga kembali ceria. Bermain dengan bersama perawat. Terapi permainan dilakukan untuk relaksasi kondisi psikologisnya. Sementara itu, pihak BNN Tanah Merah juga memastikan kondisi kesehatan NL dengan tes laboratorium. Dan saudara, tak hanya anaknya, sang ibu pun juga mendapatkan pendampingan untuk pemulihan psikologis. Kami lakukan tes laboratorium sehingga penyakit-penyakit yang ada di dalam itu bisa terdeteksi melalui laboratorium, uji laboratorium. Kemudian juga yang menjadi prioritas kami adalah terapi untuk anak ini bersifat membangun psikis. Jadi ada istilahnya itu terapi melalui permainan. Mendengar berita bahwa seorang balita positif narkoba tentunya membuat kita prihatin. Seperti kita tahu, narkoba dalam hal ini adalah jenis sabu, merupakan narkoba jenis stimulan yang bisa membuat denyut dan juga tekanan darah ini meningkat. Tubuh yang aktif bahkan berlebihan hingga sering berkeringat. Gejala-gejala inilah yang juga dirasakan oleh bocah berinisial NL tersebut. Dan jika intensitasnya semakin berat, maka semakin berpotensi menyebabkan permasalahan pada tubuh. Karena itulah rehabilitasi cepat-cepat dilakukan untuk mencegah masalah kesehatan berkepanjangan. Saudara, kasus yang menimpa balita 3 tahun asal Samarinda ini sungguh mengagetkan kita semua. Siapa sangka air minum dalam kemasan ternyata mengandung narkoba. Dan yang lebih celakanya lagi, anak kecil yang baru berusia 3 tahun menjadi korbannya. Semoga tidak ada lagi kejadian serupa.